Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang akan menyaksikan video ini. Dalam video ini, kami dari kelompok 12, yaitu Ega Apriliana dan Melania Fajar, akan memaparkan hasil review jurnal internasional dengan tema analisis laporan keuangan syariah non-bank. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan selamat menyaksikan. Jurnal pertama yang akan kami sampaikan yaitu jurnal dengan judul The Efficiency Analysis of Islamic General Insurance in Indonesia Using Data Envelopment Analysis atau DEI Method, yang ditulis oleh Laili Fauzia, Novi Puspitasari, dan Elok Sri Utami, yang diterbitkan oleh International Journal of Risk Science and Management atau IJRSM, yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan ISSN 2349-5197. Judul jurnal jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah Analisis Efisiensi Asuransi Umum Syariah di Indonesia menggunakan metode Data Envelopment Analysis atau DEA. Latar belakang yang ada dalam penelitian ini adalah menurut data Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan bahwa terdapat 29 perusahaan umum syariah di Indonesia. Banyaknya perusahaan syariah membuat setiap perusahaan harus memberikan kinerja terbaiknya, sehingga perlu adanya pengukuran atas kinerja pada asuransi syariah yang nantinya dapat digunakan oleh nasabah, perusahaan, dan Otoritas Jasa Keuangan guna mengevaluasi kinerja perusahaan. Hasil penting yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu efisiensi, sebab efisiensi merupakan cerminan kinerja yang baik. Kajian teori dalam penelitian ini yaitu asuransi syariah merupakan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB syariah yang membantu dan melindungi masyarakat melalui investasi aset dan atau tabaruk, dengan memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan perjanjian sesuai dengan prinsip syariah. Metode analisis DEA mampu mengukur efisiensi dengan beberapa input dan output tanpa melihat hubungan input dan output, sehingga dapat digunakan untuk data dengan satuan yang berbeda. Metode analisis DEA dapat diartikan sebagai suatu metode non-parametrik untuk mengukur efisiensi suatu unit pengambil keputusan Decision Making Unit atau DMU. Analisis DEA ini menggunakan asumsi VRS atau Variable Return to Scale yang merupakan rasio antara penambah input dan output itu tidak sama. Dengan pengukuran yang diolah menggunakan aplikasi Data Envelopment Analysis Program atau DEAP, aplikasi DEAP ini sejenis dengan program linear versi 2.1. Dengan DMU efisiensi yang memiliki nilai 1, itu menunjukkan bahwa DMU efisien, sedangkan kurang dari 1 menunjukkan bahwa DMU itu tidak efisien. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat tingkat efisiensi asuransi umum syariah di Indonesia dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis atau DEA. Asumsi yang digunakan yaitu asumsi Variable Return to Scale atau VRS dengan menggunakan variable input total aset dan beban operasional, dan variabel outputnya menggunakan profit atau keuntungan. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia dengan sampel yaitu perusahaan asuransi umum syariah yang mempunyai aset terbesar selama tahun 2017 sampai 2019. Di antaranya yaitu PT Asuransi Jasindo Syariah, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Sentral Asia, PT Asuransi Ramayana, dan PT Asuransi Sinarmas. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proportive sampling. Hasil dalam penelitian ini, yang pertama yaitu dengan menghitung statistik deskriptif terlebih dahulu sebelum menganalisis efisiensi, menghasilkan bahwa sehingga dalam statistik deskriptif ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan kepemilikan masing-masing perusahaan. Datanya dapat dilihat pada PPT. Yang selanjutnya, hasil penelitian dengan menggunakan penghitungan efisiensi. Pada diagram menunjukkan bahwa tingkat efisiensi cenderung berfluktuatif. Terjadi peningkatan dan juga penurunan di setiap tahunnya.
Ketidakkonsistenan efisiensi disebabkan perusahaan belum dapat mengoptimalkan penggunaan input yang dimilikinya untuk memaksimalkan outputnya. Sedangkan pada tabel menunjukkan bahwa DMO 1234 yaitu DMO pada PT Asuransi Jasindo Syariah, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Sentral Asia, dan PT Asuransi Ramayana dalam keadaan tidak efisien yang berfluktuasi disebabkan karena perusahaan belum memanfaatkan kemampuan produksinya secara optimal. Hanya DMO 5 yaitu PT Asuransi Sinarmas yang menunjukkan efisien konstan di tahun 2017 sampai 2019. Ini merupakan hasil data yang sudah diolah efisiensinya. Yang pertama ada PT Asuransi Jasindo Syariah, yang kedua PT Asuransi Adira Dinamika, yang ketiga PT Asuransi Sentral Asia, dan PT Asuransi Ramayana. Semua linearnya dapat dilihat pada PPT, menunjukkan bahwa keempat asuransi tadi tidak menunjukkan efisien yang cenderung fluktuatif. Perusahaan harus mampu mengurangi penggunaan input total aset dan biaya operasional dan harus memaksimalkan outputnya. Sedangkan di linear yang kelima yaitu PT Asuransi Sinarmas menunjukkan bahwa perusahaan menunjukkan kondisi efisien di tahun 2017 sampai 2019 sehingga perusahaan sudah mengoptimalkan penggunaan input yang dimilikinya untuk menghasilkan output yang efisien. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menghasilkan 4 DMO yang tidak efisien yaitu PT Asuransi Jasindo Syariah, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Sentral Asia, dan PT Asuransi Ramayana. Sedangkan DMO yang menunjukkan efisien adalah PT Asuransi Sinarmas. Kondisi tidak efisien perusahaan asuransi syariah menunjukkan bahwa belum mampunya perusahaan dalam memanfaatkan kemampuannya secara optimal, sehingga menjadi tidak efisien. Kondisi tidak efisien disebabkan oleh beberapa hal, yaitu total aset, biaya operasional, dan keuntungan atau profit. Beralih ke jurnal yang kedua yang ditulis oleh Wasiatur Rahma, Sohrul Rohmatul Ajija, Raditya Sukmana, Tita Novitasari, dan Ahmad Hudzaifah. Judulnya yaitu Breadth and Depth, Outreach of Islamic Cooperative, Dossiers, Non-Performing Finance, and Great Matter. Penerbitnya yaitu Elsevier Ltd. Tahun terbit 2020 dengan nomor ISSN 2405-8440. Judul jurnal dalam bahasa Indonesia memiliki terjemah kedalaman jangkauan koperasi Islam, takaran, keuangan bermasalah, dan masalah hibah. Latar belakang dalam jurnal ini yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Lembaga Keuangan Mikro atau disingkat dengan LKM adalah industri keuangan yang diciptakan untuk mengembangkan usaha mikro dan memberdayakan masyarakat. Skema kontrak dan layanan LKM yang bertujuan untuk pembiayaan dan tabungan berlaku untuk syariah dan non-lembaga Islam. Lembaga Keuangan Mikro Islam atau ILKM adalah entitas yang dikelola dengan prinsip syariah. Di Indonesia, LKM beroperasi dan bekerja sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Lembaga ini diharapkan dan dipertimbangkan menjadi redistribusi pro pendapatan bagi masyarakat dan tidak melibatkan tingkat bunga yang tinggi untuk transaksi. Implementasi dan pengajuan LKM sistem berbasis bunga dianggap bertentangan dengan konsep keadilan. Selanjutnya, pada bagian kajian teori, koperasi Islam atau koperasi syariah memiliki pengertian aplikasi yang sebagian besar sudah ada dan sedang berkembang di Indonesia dan didefinisikan sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi berkembang di sekitar masyarakat karena kecocokan karakter yang menjunjung tinggi nilai kerjasama. Jangkauan yang digunakan ada dua subdivisi jangkauan, yaitu kedalaman dan luasnya. Kedalaman cangkupan menunjukkan peningkatan jumlah komunitas dibantu dengan layanan kredit.
Sedangkan luasnya rekomendasi dilayani dengan kredit mikro. Indikator kedalaman terdiri dari presentase rata-rata kredit yang diberikan kepada pelanggan per pendapatan nasional bruto atau PNB. Pinjaman di bawah $300 setara dengan 4.027.500 jumlah pinjaman desa dan presentase pinjaman kepada pengusaha yang menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan. Sedangkan indikator luas mencakup jumlah nomor pinjaman, presentase kegiatan non-produktif, dan jumlah penabung sukarela. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghitung keluasan, kedalaman, dan sektor penjangkauan secara keseluruhan dengan studi kasus beberapa koperasi Islam di Jawa Timur. Populasinya yaitu koperasi Islam atau koperasi syariah di Jawa Timur dari tahun 2014 sampai 2018. Sedangkan sampel yang digunakan yaitu anggota Forum Koperasi Syariah atau FKS Jawa Timur. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan analisis regresi Tobit. Pada penelitian ini memiliki 10 hipotesis di mana H1, H2, H3, H5, dan H6 berpengaruh positif terhadap penjangkauan, sedangkan H4, H7, H8, H9, dan hipotesis yang ke-10 memiliki efek negatif pada penjangkauan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengukur tingkat jangkauan koperasi Islam di Jawa Timur. Rumus indeks jangkauan dari masing-masing LKM yaitu indeks jangkauan diperoleh dari total sektor penjangkauan dibagi 20 dikali dengan 100. Dalam melakukan perhitungan indeks jangkauan, diperlukan data-data indikator indeks jangkauan yang tertera seperti pada tabel. Selanjutnya juga diperlukan data untuk skor setiap komponen indeks jangkauan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama dilihat dari perhitungan indeks penjangkauan. Karena penelitian ini menggunakan Tobit resistant, sehingga variabel dependennya terdiri dari data yang disensor. Sektor indeks penjangkauan juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden mencapai nilai kedalaman yang lebih tinggi, dengan rata-rata di bawah 0,50. Hal ini berarti bahwa sebagian besar koperasi Islam masih belum dapat menjangkau masyarakat luas. Koperasi Islam yang menghasilkan sektor 0,0 dalam hal luasnya penjangkauan dan sebagian besar dari mereka dapat menyalurkan keuangan ke lebih dari 20.000 anggota diperlukan dalam perhitungan penjangkauan LKM. Dapat dilihat pada tabel, apabila skor kumulatif di atas 0,50 berarti responden dapat mencapai orang miskin. Indikator yang sangat berkontribusi pada jangkauan yang lebih tinggi kedalaman adalah anggota dari desa, presentase rata-rata, dan kemudahan jumlah penerima wanita. Sementara itu, ada kekurangan indikator yang membatasi jangkauan responden dengan nominal mikro pendapatan. Yang kedua yaitu determinan indeks jangkauan. Dari hasil estimasi dapat disimpulkan bahwa 3 variabel memiliki hasil yang berbeda dengan hipotesis, yaitu ukuran dan cabang koperasi secara konsisten menunjukkan efek negatif pada keseluruhan jangkauan. Selanjutnya, hasil dari regresi ini mengkonfirmasi penghitungan jangkauan hubungan yang menunjukkan bahwa koperasi yang didirikan sebelumnya memiliki aset besar dan jangkauan yang rendah. Oleh karena itu, hasilnya bertentangan dengan penelitian sebelumnya bahwa ukuran LKM positif pada efek penjangkauan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sektor penjangkauan yang sedikit dan tidak berarti dalam skala yang lebih besar dan lebih banyak. Analisis penjangkauan pada koperasi skala besar perlu dilakukan termasuk Institut Baitul Mal. Sesuai dengan jangkauan yang luas, 3 faktor bertanggung jawab untuk sektor yang rendah. Dari hasil estimasi regresi Tobit, disimpulkan bahwa secara keseluruhan jangkauan dipengaruhi oleh ukuran NPF, cabang hibah, leverage keuangan, dan usia. Semakin tinggi tingkat aset NPF dan leverage keuangan, maka menurunkan jangkauan keseluruhan dan sebaliknya. Sebaliknya, hibah, usia, dan jumlah kantor ternyata menaikkan peran yang positif.
Sekian review jurnal dari kelompok kami. Apabila kelompok kami memiliki kesalahan kata dan kesalahan dalam penyampaian materi, kelompok kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.